Sebentar ya. Oke, yang lain mana ini? Yang lain pada kemana? Jangan lupa nyalain kamera. Abdillah Rajib ada nggak? Halo. Jangan lupa dinyalain kameranya. Nyalain kamera ada nilainya loh. Ya, jangan lupa nyalain kamera. Karena kalau nyalain kamera ada nilainya. Begitu. Cuma kalau nyalain kamera juga jangan saya diliatin langitnya dong. Maksud saya disuruh lihat AC, disuruh lihat lampu, lihat tembok, lihat lemari. Dijawab kenapa? Pak. Apa, Najla? Apa, Nat? Putus-putus suaranya. Ayo, sinyalnya gimana? Oke, kita mulai atau bagaimana? Saya izin dulu sama kalian ya. Ini kalian saya rekam. Jadi saya rekam. Jadi saya minta tolong ke kalian untuk aktif di pembelajaran kali ini. Ya. Materinya mudah kok. Materinya tentang mobilitas sosial. Selanjutnya, yang saya minta tolong kalian, kamera dinyalakan. Oke? Di close tab aja, Bu. Jangan di, apa tuh, yang merah-merahnya. Udah close tab aja, Bu. Ya, gitu ya jadi ceritanya ya. Nggak apa-apa tuh. Di kelas masih ada 3 orang tuh. Siapa tuh yang nyangkut di kelas? Oke, Abdillah? Abdillah nggak ada. Aisyah? Sakit, Pak. Sakit. Close aja, close. Oke, Aidan?
Udah close aja, Bu. Iya, di close. Itu disilang aja. Tabnya, di close aja. Udah. Tadi siapa ya? Aidan udah. Aidan. Oh, sakit Aidan ya. Siapa Ariana. yang sakit? Yang sakit Aidan apa Aisyah? Aisyah Rizkia. Oh, Aisyah. Kalau Aidan, nggak tahu. Ariana Hadir. hadir. Kalisa. Hadir, Pak. Itu Aidan apa PC-nya, laptopnya itu nge-lag. Oh gitu. Oke. Oke ya. Jadi saya ingetin ya, kita mulai hari ini ya. Ini sebentar lagi kita belajar. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kali ini ya. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai mobilitas sosial. Jadi perlu kalian ingat. Maaf, kita belum belajar mobilitas sosial dari awal. Iya, betul. Nah, gini. Jadi melanjutkan maksudnya itu melanjutkan materi yang sebelumnya itu tentang ragam gejala sosial, seperti itu ya. Oke, nah dari ragam gejala sosial itu kita materinya materi baru tentang mobilitas sosial. Oke, sekarang saya mau ngabsen dulu ya. Tadi sudah sampai Kalisa, Dava? Hadir, Pak. Oke. Danendra? Oke, Devin? Hadir, Pak. Oke. Faiz? Pak, Oke, Faiza? Faiza Anissa? Hadir, Pak. Fahri? Hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak. Hana? Hadir, Pak. Ibrahim? Hadir, Pak. Ilham? Oke ya. Oke. Sebentar, saya mau buka presentasinya dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, udah ya. Bentar. Oke, mobilitas sosial. Coba kita lihat dulu ya. Dari kata dasar dulu. Secara kita sebelum ke konsep, coba kita lihat dulu. Mobilitas sosial. Apa yang kalian kira-kira dapatkan dari kata mobilitas dan sosial? Ayo, mobil berarti apa kira-kira? Kendaraan. Mobil, kendaraan. Kalau sosialnya, tentang apa sih? itu Pak, apa namanya, perpindahan status. Perpindahan status. Iya. Jadi tadi, mobile dan sosial. Ada perpindahan status. Status sosialnya. Ya. Nah, di sini kalian harus bisa lihat maksudnya apa sih mobilitas sosial, perpindahan status yang tadi kamu sebutkan tadi itu apa sih? Ya. Nah, supaya kalian dapat gambaran, saya kasih contoh video dulu ya untuk kalian bisa mengamati sebelum kita lanjut ke materinya ya. Sebentar.
Apakah sudah kelihatan? Udah ya? Pak. Oke, sebentar. Salah. Sebelum ke materi mobilitas sosial. Iya. Iya, Bu. Oke ya. Kak, teman saya ada yang belum diajak ya, Pak. Coba Ya, nanti ya. kalian ingat, apakah ayah kalian pernah dipindah tugaskan ke daerah lain, misalnya dari Jakarta dipindah tugaskan ke Semarang, atau kalian punya kakak yang tadinya pelajar sekarang sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Jika belum pernah mengalami itu semua, coba kalian nonton sinetron Azab di Indosiar yang judulnya Azab Koruptor dicopot dari jabatannya, menganggur, jatuh miskin, dan ketabrak anak sendiri belok kanan pas masih penjara. Eits, gak ada maksud buat nyumpain ya. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sebagai contoh dari mobilitas sosial yang akan kalian pelajari ini. Loh, emangnya apa sih mobilitas sosial itu? Jadi, mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilis dan sosial. Kata mobilis berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial berarti seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, secara umum, mobilitas sosial itu berarti perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seperti contoh yang tadi itu. Ayah kalian pindah kerja dari Jakarta ke Semarang. Atau yang koruptor tadinya seorang pejabat karena korupsi dia jatuh miskin. Itu adalah contoh dari mobilitas sosial. Ada perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Simak kisah hidup dari Bapak Jokowi. Stop. Memiliki nama lengkap Joko Widodo atau akrab disapa dengan nama Jokowi, merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Ia diketahui merupakan anak dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Suciatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia merupakan anak laki satu-satunya dalam keluarganya karena semua adiknya adalah perempuan. Jokowi diketahui memiliki nama kecil yaitu Mulyono, tetapi diganti menjadi Joko Widodo karena ia sering sakit-sakitan. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi semasa kecil harus merasakan hidup yang sulit dan keras. Bahkan pada saat ia duduk di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan demi untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut ia dapatkan dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecil, Jokowi juga sering merasakan pahitnya penggusuran tempat tinggal. Setelah lulus SD, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada tahun 1980, Jokowi berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengambil jurusan Teknologi Kayu dan Kehutanan. Di sini ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahan, serta penggunaannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaan hatinya yaitu Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo.
Iriana yang berasal dari Jogja adalah teman dari salah satu adik Jokowi. Di tahun yang sama, Jokowi merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sambil menunggu kelahiran anak pertamanya. Setelah menikah, mereka memiliki 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi sempat bekerja di pabrik mebel milik pamannya, yaitu CV Roda Jati Solo. Setelah memiliki bekal pengalaman yang ia dapat dari sana, akhirnya Jokowi memberanikan diri untuk membuka perusahaan mebel sendiri pada tahun 1988 bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut karena ditipu. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali dengan cara mengikuti berbagai pameran mebel. Dari usaha kayu inilah ia kemudian dikenal dengan nama sapaan Jokowi. Nama Jokowi diberikan oleh mitra kerjanya bernama Bernard Chen yang merupakan warga negara Perancis. Mereka bertemu pertama kalinya di Solo pada pertengahan tahun 1999. Nama Joko Widodo terlalu panjang untuk diucapkan oleh Bernard, sehingga ia kemudian menyingkatnya menjadi Jokowi. Sejak saat itu, Joko Widodo dikenal dengan sapaan Jokowi sampai sekarang. Jokowi banyak menerima orderan mebel dari luar negeri karena kejujuran dan kerja kerasnya dalam usaha kayu. Ia pun kemudian memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Kerja kerasnya ini membuat Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di kota Solo. Di tahun 2005 silam, Jokowi kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo, berpasangan dengan FX Hadi Rutyatmo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java menjadi kota yang nyaman, serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Bahkan membuat Solo menjadi kota tuan rumah di acara internasional. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan karena sering berkeliling untuk melihat keadaan kota serta warganya secara langsung. Hasil kerja Jokowi yang dinilai memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo menjadi lebih baik, membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Jokowi sempat menolak, tetapi akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Sewaktu pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri untuk maju sebagai calon Presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Jokowi juga diketahui pernah meluncurkan buku yang bertajuk Good Governance, telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan ekonomi daerah pada tahun 2001. Pada tahun 2014, majalah Time menjadikan wajah Jokowi sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebutnya sebagai Person of the Year.
Selain itu, ada salah satu fakta menarik tentang Jokowi, yaitu Jokowi merupakan sosok yang menyukai aliran musik cadas atau metal. Wajar jika ia dijuluki sebagai presiden heavy metal. Ia diketahui menyukai grup band metal seperti Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, dan Guns N' Roses. Kemudian di awal tahun 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon presiden Republik Indonesia. Namun kali ini ia berpasangan dengan seorang ulama, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Indonesia. Pada bulan Mei 2019, hasil perhitungan suara KPU menetapkan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada Pilpres 2019 setelah berhasil mengungguli suara yang diperoleh oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Keduanya kemudian resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Dari sosok Presiden Jokowi, kita bisa belajar bahwa kesuksesan berawal dari kesederhanaan, pantang menyerah dan terus berusaha. Seperti salah satu quote-nya bahwa mimpi-mimpi hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, dan jika kita percaya diri. Kini semua mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia berada di pundak sosok presiden yang bersahaja ini. Nah, setelah kalian menonton video dari kisah Pak Jokowi, Belum saya buka mic-nya. Oke. Setelah kalian tadi melihat tonton video tentang mobilitas sosial yang saya contohkan di kondisi kepala negara kita yaitu Bapak Jokowi ya. Nah, di situ terjadi beberapa kali mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Ya, tadi kan sudah sempat tuh di awal kalian bilang bahwa mobilitas sosial itu apa sih? Oh, mobilitas sosial itu adalah perpindahan sosial, perpindahan. Nah, di sini sebentar. Saya kembali ke PowerPoint dulu ya. Ya. Nah, mobilitas sosial tadi. Perpindahan atau bergerak. Nah, sosial di sini adalah masyarakatnya. Nah, bisa kalian lihat. Mobilitas sosial ini merupakan gerak perpindahan posisi dari seseorang atau kelompok atau dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Yang bergerak berpindah dari satu strata ke strata lainnya. Nah, tadi tuh dicontohkan, ya kan? Kalian bisa lihat. Perpindahannya, coba perpindahannya apa aja sih? Coba saya ke Ariana. Ariana mana? Ya, Nah, coba di awal dari Pak Jokowi awalnya apa? Sebagai apa? pas awal banget. Iya, pas di awal sekali. Dia anak dari seseorang yang sebagai tukang Kayu. kayu. Lalu dia bagaimana? Habis itu dia ketemu yang siapa namanya lupa, pokoknya dari warga asing. Habis itu diajak untuk jadi wali kota Solo. Oke, sekarang gini. Tadi ya, awalnya dari orang tua. Orang tuanya sebagai tukang kayu. Lalu turun ke dia juga seperti itu. Tukang kayu. Berarti apa? Terjadi perpindahan, terjadi pergerakan. Seperti itu kan? Lalu ada lagi tadi contohnya, yaitu dari tukang kayu yang seorang perusahaannya biasa saja, lalu meningkat, ya kan? Nah, dari situ
dia langsung bisa ekspor. Nah, itu berarti ada perpindahan juga kan? Nah, seperti itu. Ya kan? Lalu ada lagi yang lainnya. Eh, apa tadi? Karena itu dia dicalonkan jadi wali kota, ya kan? Setelah jadi wali kota bisa lalu dicalonkan lagi jadi gubernur seperti itu dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, kita nih mulai nih kita presisikan nih. Nih yang tadi terjadi itu bentuknya apa sih? Nah, seperti itu ya. Yuk kita lihat ya. Oke, sebelum ke sana kita kesini dulu tentang pengertiannya ya. Ini hanya sekilas saja. Pengertian mobilitas yaitu mengatakan bahwa mobilitas Harry Clay mengatakan bahwa terjadi gerakan dalam struktur sosial di mana di situ ada gerakan antar individu dengan kelompoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Sujono Sukamto menyatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah gerak dalam struktur sosial, yakni apa? Pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Yang ketiga yaitu Edward. Kalau Edward menyatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan tadi yang sempat kalian sebutkan. Perpindahan ini bisa ke atas atau bisa ke bawah dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir, Robert MZ Lawang menyatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita pindah sebentar. Yaitu yang kedua mengenai bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuknya apa? Oh, di sini ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial vertikal, ada antar generasi, ada intragenerasi, dan yang terakhir ada geografis. Ya, coba kita lihat satu-satu. Mobilitas sosial, sebentar, mobilitas sosial vertikal. Oke, saya tanya dulu nih, vertikal, yang namanya vertikal itu dari mana ke mana sih? Bawah ke atas. Iya, Najla, bagus. Dari bawah ke atas. Kira-kira kalau vertikal itu bisa juga nggak dari atas ke bawah? Bisa. Bisa. Oke ya, nah sekarang kita masukkan ke dalam konsep. Jadi saya belum menjelaskan nih. Jadi kita kembalikan ke konsep. Kira-kira tadi tuh perpindahan yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu seperti apa sih? Tadi dicontohkan Pak Jokowi dari seorang apa menjadi seperti apa? Ayo. Dari seorang yang biasa aja jadi presiden sekarang, Pak. Iya, Nazla. Jadi dari orang biasa saja menjadi seorang presiden. Berarti itu vertikalnya bagaimana? Vertikal naik. Vertikal naik, ya kan? Nah, dalam vertikal naik berarti ada juga kebalikannya, vertikal turun. Nah, kalau turun tadi seperti contoh kasus yang tadi, yang sebelum ngomongin Jokowi, gara-gara korupsi, ya nggak? Misalkan ada seorang pejabat gara-gara korupsi, lalu dia dipecat, lalu dia dimiskinkan karena uang apa yang dia dapat itu ternyata hasil korupsi semua. Nah, itu namanya vertikal turun. Nih, yang paling gampang untuk mengingatnya nih, untuk mobilitas vertikal itu adalah mobilitas vertikal climbing. Pernah dengar kan? Kalau kita naik gunung gitu kan, berarti kan
vertical climbing, naik dia. Kalau vertikalnya turun, itu namanya sinking, ya. Itu untuk istilahnya seperti itu. Oke, coba untuk vertikal, apakah ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Nggak ada ya, masih mudah untuk dicerna ya. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang mobilitas horizontal. Nah, berbeda dengan vertikal. Kalau vertikal tadi gimana? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tapi kalau horizontal gimana? Ada yang tahu? Ke kiri ke kanan. Iya, dari ke kiri ke kanan ya Farhan ya. Ya. Bentar, saya geser dulu di PPT-nya. Ya. Nih, dari kiri ke kanan sebentar. Kok tiba-tiba hilang? Oh, udah. Mobilitas sosial horizontal ya. Tadi dari kiri ke kanan. Maksudnya kiri ke kanan itu apa sih? Bisa kalian lihat di sini. Di atas ya. Peralihan individu atau objek lainnya dalam suatu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ya kan? Sederajat nih, yang sejajar, yang kalian bilang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Maksudnya apa sih yang sederajat? Nah, tuh contohnya ada tuh di bawah tuh. Ya. Seorang penjual bakso memutuskan bergantian profesi menjadi penjual nasi uduk. Kira-kira kenapa tuh dia beralih profesi? Kira-kira apa? Karena bakso yang ia buat itu nggak laku, Pak. Iya, bisa jadi gitu ya. Betul sekali Najla. Jadi bakso yang dia buat mungkin nggak laku, lalu dia berganti profesi. Nah, pergantian ini sosialnya tetap sama, derajatnya tetap sama. Beda sama yang tadi yang vertikal ya. Kalau vertikal kan gampang. Contohnya yang kayak kalian nih. Kemarin kalian masih kelas 1. Sekarang posisinya kelas 2. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau horizontal, apapun jenis perpindahannya, tapi statusnya sama, derajatnya sama. Seperti itu ya. Itu poinnya di situ. Oke, saya lanjutin ya. Bentar. Selanjutnya poin ketiga adalah bentuk mobilitas antar generasi. Ya, antar generasi di sini ada ditandai dengan perkembangan taraf hidup. Di sini bisa naik, bisa turun tadi. Poin yang tadi bisa naik, bisa turun. Nah, maksudnya di sini antar generasi berarti di suatu generasi. Kalau namanya antar berarti generasinya bisa lebih dari satu. Maksudnya lebih satu apa sih? Generasinya yang lebih satu. Coba kira-kira apa kira-kira? Dalam bayangan kalian yang namanya generasi berarti apa tuh? Ayo, coba Kayak sebuah kelompok dari masa ke masa. dari kelompok dari masa ke masa. Sebuah Contohnya, kelompok. oke, yang paling simpel dulu deh. Namanya generasi. Itu kayak apa sih? Itu, Pak, apa namanya, generasi ayah, ibu, terus anak, cucu, dan lain-lain, Pak. Iya, gitu ya. Itu yang paling simpel tuh. Generasi dari generasi kamu, orang tuamu, kakek nenek kamu. Nah, itu maksudnya antar generasi. Jadi kalau harus kalian pahami tuh, ya kan? Harus kalian tanamkan tuh generasinya, ya. Dari yang satu ke yang lainnya seperti apa, ya. Oke, nih contohnya nih, saya kasih contoh. Atau enggak contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi dari ini dulu deh.
Ya, kelihatan tuh. Mobilitas antar generasi. Ya, contohnya generasi dari generasi 1, 2, 3. Nah, antar generasi ini bisa naik, bisa turun. Tergantung kondisinya seperti apa. Kalau contoh yang tadi bagaimana Pak Jokowi? Berarti kita contohkan sekarang nih. eh Dulunya bukan kakeknya, orang tua Pak Jokowi itu adalah pengusaha kayu kan. Nah, turun ke anaknya, yaitu ke Pak Jokowinya. Pak Jokowinya sebagai wali kota. Lalu turun lagi ternyata sampai ke eh, anaknya. Nah, dari 3 angkatan itu ternyata jabatannya atau status pandangnya itu lebih tinggi ternyata. Nah, ketika sudah lebih tinggi, itu bisa dikatakan sebagai namanya antar generasi naik. Ya, makanya saya di sini saya contohkan kakeknya penjaga sekolah, ayahnya guru, anaknya menteri agama, seperti itu. Berarti itu ada tingkatannya kan. Orang memandang seorang penjaga sekolah sebagai guru dan sebagai menteri sebagai menteri negara itu berbeda seperti itu. Nah, begitu juga kebalikannya. Ketika nanti kita ngomongin tentang mobilitas antar generasi turun, berarti kebalikannya. Situ saya contohkan ada anak dari jenderal kakeknya turun ke anaknya hanya sebagai pengusaha, lalu turun lagi ke bawah sebagai supir, berarti apa? Degradasi. Oh, zaman dulu karena kakek neneknya seorang jenderal, bapaknya ya biasa aja. Dia misalkan dia nggak berapa sih namanya, punya usaha atau segala macam. Dia hanya menjalankan usaha orang tuanya misalkan seperti itu. Makanya dia hanya sebagai pengusaha. Oh, turun lagi ke anaknya, ke cucunya. Cucunya karena masih apa namanya? Apa namanya tuh? Menikmati dari kakeknya itu dia nggak mau usaha. Nah, giliran sudah jatuh, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya hanya sebagai supir seperti itu. Karena dia nggak bisa bersaing dengan yang lainnya untuk misalkan sama dengan ayahnya sebagai pengusaha. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tadi kan ini kita ngomongin tentang antar generasi nih. Antar generasi ini generasinya sama. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai satu lagi, yaitu intragenerasi. Nah, intragenerasi ini ada 2, ada intragenerasi, ada intergenerasi. Nah, intragenerasi ini bisa dikatakan sebentar. Ya, intragenerasi ini bisa dikatakan hanya satu golongan atau satu individu, ya. Jadi misalnya di situ ada satu individu dari guru menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Seperti contoh tadi Pak Jokowi kan, intragenerasi. Dia sebagai pengusaha, lalu jadi wali kota, habis jadi wali kota jadi gubernur, habis jadi gubernur jadi presiden. Nah, itu namanya intragenerasi. Masih di generasi yang sama, di dalam satu individu seperti itu. Nah, beda sama inter nih. Kalau inter
itu tadi kita nyontohinnya adalah misalkan seperti ini nih. Kok hilang-hilang ya? Internetnya nggak stabil. Sebentar. Ya, kalau itu kayak begini. Nih, kamu nanti sudah bekerja nih. Bekerja di suatu perusahaan. Kamu masuk dalam misalkan divisi A. Nah, karena kalian dalam satu divisi A itu berprestasi, lalu kalian mendapatkan promosi. Nah, ketika kalian mendapatkan promosi inilah yang disebut namanya intergenerasi. Jadi, kalian nanti ketika sudah mendapatkan jabatan yang baru, misalkan kamu sekelompok ada A, B, C, D. Nah, si A menjabat jadi misalkan kepala bagian keuangan, si B menjadi kepala bagian sumber daya, si C menjadi kepala bagian HRD-nya misalkan. Nah, yang tadi awalnya satu divisi, satu kelompok, misalkan satu kelompok di HRD gitu, tapi karena punya prestasi yang bagus, ini pada pindah nih. Nah, itu namanya intergenerasi. Nah, intergenerasi juga itu bisa naik, bisa turun. Kalau yang saya contohkan kan naik tuh. Kalau yang turun ya udah yang paling gampang lah. Ya kan? Diturunkan seperti itu. Ya kan? Misalkan gara-gara korupsi, gara-gara apapun gitu. Ya. Oke. Selanjutnya. Nih, ya. Selanjutnya yang terakhir mengenai bentuk mobilitas sosial, yaitu antar wilayah. Oke, coba kalau antar wilayah berarti apa? Kayak itu Pak, dari kota ke desa. Iya, dari kota ke desa. Kenapa sih bisa kalian dari kota ke desa atau desa ke kota? Kenapa kira-kira kamu pindah? Kalau dari desa ke kota tuh karena di kota tuh punya banyak pekerjaan. Terus kalau dari kota ke desa karena penduduknya sangat ramai Pak. Iya, betul ya. Jadi misalkan nih, ada program dari pemerintah, ya, misalkan untuk pemerataan wilayah, nih, pemerintah ngasih modal, tapi kamu mau nggak saya kirim ke Kalimantan, seperti itu. Jadi awalnya ada di Jawa nih, ya kan? Awalnya di Jawa. Kamu mau nggak saya kirim ke Kalimantan, saya kasih modal. Kalian coba untuk berkembang di sana. Nah, itu namanya perpindahan antar wilayah. Ya, tadi dari desa ke kota, gara-gara di kota itu banyak pekerjaan, akhirnya pekerjaan itu, nah akhirnya berbondong-bondong lah orang-orang itu ke kota seperti itu, ya kan? Makanya masih ingat kan? Di sini ada kalimat dari antar wilayah itu kan, ada urbanisasi, transmigrasi, migrasi, ya kan? Dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari satu provinsi ke provinsi lain, ada dari satu negara ke negara lain, ya kan? Seperti itu. Lalu, oke, setelah ini saya akan membagikan kalian nanti kelompok, nanti kalian akan berdiskusi di Google Classroom tentang materi yang telah kita pelajari, seperti itu ya. Karena terus terang kalau kita pakai Google Meet itu kita hanya bisa berdiskusinya itu hanya bisa melalui Google Classroom. Nanti saya kasih linknya. Nah, setelah itu nanti kita
Kalian jawab tuh pertanyaan-pertanyaan nanti itu ya, yang ada di Google Classroom. Nanti setelah itu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas satu-satu. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu kalian bahas, dipresentasikan seperti itu. Ya, oke. Nih, untuk materi hari ini sampai sini nih. Jadi, saya ulang lagi ya. Materi kita untuk hari ini dari yang pertama, pengertian. Ya kan? Pengertian mobilitas sosial, yaitu tadi mobilitas mudah dipindahkan, banyak bergerak, ya kan? Perpindahan tadi yang jelas. Oke. Nah, dari perpindahan ini kita ke bentuk perubahan. Di situ ada bentuk mobilitas horizontal, ada bentuk mobilitas vertikal, ada bentuk mobilitas antar generasi, ada bentuk mobilitas intergenerasi, dan yang terakhir ada geografis. Coba sambil kita menarik kesimpulan. Apa tadi? Horizontal. Ayo. Dahannya tuh apa namanya statusnya sama dan statusnya sama aja Pak. Statusnya sama aja, oke ya. Intinya ke situ ya, statusnya sama aja, tapi dia berpindah. Entah itu pekerjaannya, entah itu status sosialnya, seperti itu. Tapi statusnya sama gitu ya. Oke, yang kedua, vertikal. Kalau vertikal apa? Pak, itu apa namanya derajatnya itu naik atau enggak turun Pak? Iya, derajatnya bisa naik, bisa turun ya. Oke, selanjutnya antar generasi. Kalau antar generasi bagaimana? Apa namanya dari generasi kakek nenek, ayah ibu, lalu anak Pak. Oke, kakek nenek, lalu turun ke ayah ibu, dan turun lagi ke anak. Nah, itu ada perpindahan statusnya ya. Itu harus ada poinnya. Bisa naik, bisa turun. Selanjutnya, intergenerasi. Ayo, kalau intergenerasi apa tadi? Inter atau intra Pak? Inter Oh, dulu. kalau inter itu tuh kayak apa namanya eh bareng gitu Pak. Ya, yang bareng-bareng tadi. Iya Pak, kayak tadi yang kayak generasi kakek nenek, ayah ibu tadi Pak. Hmm. Kalau intra? Kalau intra itu individu, secara individu. Iya, kalau intra yang individu ya. Jangan sampai kebalik nih, inter apa intra, karena kalimatnya mirip ya. Nanti ya. Yang terakhir yaitu gerak geografis. Berarti apa? Itu Pak, apa namanya perpindahan secara wilayah Pak. Oke, perpindahan secara wilayah. Oke, untuk materi sampai sini, terus nanti saya mengingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ini sebentar. Saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial ini ada macam-macamnya nih. Ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran pernikahan. Ya, ini akan pertemuan selanjutnya. Tapi saya mengingatkan kembali nih, bentar. Saya mengingatkan kembali, ya. Nanti habis ini kalian berdiskusi di Google Classroom, ya. Nanti saya juga ikut masuk di situ. Kita membahas mengenai bentuk-bentuk contoh-contoh dari
mobilitas sosial. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Ya, apa? Kenapa? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Cukup ya, cukup mengerti ya. Karena ini materinya juga masih bisa dikatakan simpel ya. Oke. Kalau gitu, kita akhiri pertemuan hari ini. Coba saya minta tolong, siapa yang bisa tutup? Siapa nih? Sebentar. Fahri, mana Fahri? Ya, Pak. Ayo Fahri, kita tutup pertemuan kali ini. Coba, ayo. Setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arinal haqqo warzuqna batila warzuqna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambing, 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 ambing.